Madinah. Jadi begitu hari raya Idul Fitri, dia mengeluarkan mimbar dari masjid, artinya untuk pelaksanaan sholat Id di luar masjid atau di tempat terbuka. Sini sampai dikatakan oleh para ulama bahwa Marwanlah orang yang pertama mengeluarkan mimbar dari masjid untuk dipakai di lapangan terbuka untuk menyampaikan khutbah Id atau hari raya. Karena sebelumnya tidak ada istilah mimbar itu keluar dari masjid. Jadi kalau memang sholat Idnya dilakukan di luar masjid, ya silahkan saja, tapi mimbarnya dikeluarkan. Jadi buat tempat lain, maksudnya buat tempat berdiri yang lain untuk si khatib, ya. Tidak sampai dikeluarkan mimbar dari masjid. Maka Marwanlah orang yang pertama melakukan. Kemudian wa bada'a bil khutbah qabla shalah. Marwan memulai menyampaikan khutbah sebelum salat, yang seharusnya salat Id atau salat hari raya itu salat dulu baru khutbah. Beda dengan beda dengan pelaksanaan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau ini salat dulu, kemudian setelah salat baru khatib menyampaikan khutbah. Nah, oleh Marwan ini kemudian dia menyampaikan khutbah dulu. Nah, jadi langsung dia naik ke mimbar yang sudah dia siapkan, dikeluarkan dari masjid di tempat terbuka muslimin. Jadi sebelum sholat langsung dia naik mimbar. Dia ingin khutbah dulu sebelum sholat. Dan ini yang pertama melakukan ini adalah orang yang Marwan. Ya. Cuma disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lain, Marwan beralasan bahwa kalau khutbah disampaikan setelah sholat Id, itu orang-orang setelah sholat banyak yang berangkat. Nah, ternyata ibadahnya masih. Ini sembahyang. Nah, hati kalau itu dengan beberapa saf tinggal ya, ada sebagian yang selesai sholat duduk di angkat. Mengharap ada kan. Padahal yang lupa buku ada kayak karata, pengen tidak tahu loh. Jadi dengan pertimbangan agar semua orang mendengar khutbah, jadi agar selesai sholat ini tidak langsung berangkat, maka Marwan mencoba khutbah dulu baru sholat. Tapi tentu tidak boleh, bukan menyalahi aturan yang telah dibuat oleh Rasulullah, syariat yang menyalahi syariat. Tapi Marwan ingin melakukan itu pada waktu itu, walaupun nanti di sana ada alasan lain, ya. Karena memang dulu dalam khutbah itu banyak antara dua isi khutbahnya. Kalau bukan ujian kepada pemimpin ketika itu, berarti sebaliknya caci maki kepada pemimpin ketika itu. Maka sebagian orang itu selesai langsung berangkat. Jadi kira-kira yang ada pun dari yang menyampaikan jawab pemimpin berarti yang sebaliknya keun pemimpin, maka orang yang semangat dalamlah tanda seperti itu. Jadi itu kejadian pada masa Marwan. Maka ketika Marwan ingin memulai khutbah sebelum sholat, langsung dia ingin naik mimbar, oleh sembahyang qolab naik mimbar khutbah rilek. Faqama rajulun, tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki. Faqala, maka dia kemudian dengan lantang mengatakan, ya Marwan, khalafta sunnah
wa akhrajtal mimbar wa lam yakun yukhraj. Wa bada'ta bil khutbah qabla shalah. Wahai Marwan, kata seseorang tadi yang bangun tiba-tiba melihat keadaan sudah aneh, langsung dia bangun, wahai Marwan. Itu yang dulunya gubernur itu. Menyekah nampak benar saja pada apa-apa loh. Maka ada rajulun, ya Marwan, hai Marwan, khalafta sunnah, engkau telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyalahi sunnah, seharusnya sholat Id dulu baru khutbah hari raya. Kan khutbah dulu baru sholat Id. Akhrajtal mimbar wa lam yakun yukhraj. Yang mana sunnah yang kau kau lawan? Yang pertama, kau mengeluarkan mimbar dari masjid. Dan tidak pernah sebelumnya mimbar Masjid Nabawi itu dikeluarkan. Dari masa zaman Nabi, masjid mimbar Masjid Nabi ada pernah? Jadi, yang ada lebih kalau artinya yang masjid lain silakan ada juga semayang Id lapangan mimbar lain kita buat di mimbar yang dalamnya Masjid Nabawi. Engkau mengeluarkan mimbar yang mana mimbar itu belum pernah dikeluarkan. Kemudian yang kedua, engkau menyalahi sunnah wa bada'ta bil khutbah qabla shalah. Engkau memulai khutbah Id sebelum salat Id. Itu teriakan seseorang dalam jamaah. Faqala Abu Sa'id, maka ketika itu Abu Sa'id ikut berbicara. Abu Sa'id ini sahabat Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, itu sisa-sisa sahabat Nabi pada waktu itu. Faqala Abu Sa'id, maka kemudian Abu Sa'id ikut bicara sebagai seorang yang sepuh, seorang ulama. Man hadza? Siapa ini? Jadi yang bertanya kau yang bedah yang protes gubernur so. Faqalu, maka orang-orang menjawab, bulan yang tadi berdiri itu adalah si bulan disebutkan namanya. Faqala Abu Sa'id, maka dijawab kemudian Abu Sa'id berkomentar, Abu Sa'id Al-Khudri, qad qadha hadza alladhi alayhi. Sungguh dia telah melaksanakan kewajibannya yang wajib atasnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Abu Sa'id melanjutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda. Karena Abu Sa'id kan sahabat Nabi. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran. Ya, di sini disebut dengan sanad yang lain, man ra'a amran munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adha'aful iman. Rasulullah pernah bersabda, kata Abu Sa'id, barang siapa yang melihat perkara mungkar. Tadi kan Marwan telah melakukan suatu perkara mungkar, yang melawan sunnah Rasulullah. Maka man ra'a amran mungkaran, barang siapa yang melihat suatu perkara yang mungkar, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah dia menegahnya, melarangnya bi yadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, jika dia tidak mampu melakukan amar ma'ruf dengan tangannya, menegakkan perkara dengan tangannya, maka pilihan yang kedua atau tingkatan kedua, fa bi lisanihi, dengan lisannya.
Jadi yang tadi itu dia memilih opsi yang kedua. Tapi ada opsi ketiga. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dengan lisan pun tidak berani, maka hendaklah seseorang itu menegak kemungkaran dengan hatinya. Tetapi wadzalika adhaful iman. Yang menegak kemungkaran dengan hatinya, merasa tidak senang dengan hati saja, adhaful iman. Itu kondisi iman atau level iman paling lemah, paling rendah. Ya. Maka peristiwa ini dan hadis ini menunjukkan keimanan orang-orang beriman itu tingkatannya beda. Nah, berarti dalam jamaah yang hadir pada peristiwa ini, berarti ada yang berani menegak dengan lisan, berarti dia termasuk tinggi imannya. Walaupun berisiko ya. Dia di Surabaya banyak lagi keadaannya. Dengan cara madu. Tapi setidaknya berarti iman dia itu termasuk kuat, berani. Makanya sampai ditanya oleh Abu Sa'id, siapa yang berani? Ini bagus, imannya bagus. Cuma di antara jamaah ada juga yang tidak berani bangun dan menegah dengan lisan, walaupun dalam hatinya tidak senang, karena mereka tahu ada soput di dalam Parwan lagi. Parwan yang pertama, gubernur kita ini yang pertama. Cuma dia hanya melihat tidak senang dengan hati terhadap kemungkaran tersebut, itu level keimanannya lemah. Jadi itu diantara dalil tentang tingkat iman antara orang-orang beriman itu tidak satu tingkatan, tapi semuanya beriman, cuma level sama. Jadi tidak bisa kita paksa sama jadi Pak Adi hadir. Juga lebih berat berkorban, sebagian lebih kencang ibadahnya, sebagian lebih kencang sosialnya dalam membantu umat, sebagian lebih kencang dalam dakwahnya, sebagian lebih kencang dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, sebagian tidur malam, sebagian tidur sebagian malam, sebagian tidur full malam. Jadi sama tiga malam ikan malam ikannya mata bom malam bedah bom bersama pada itu. Ya, jadi itu tingkatan keimanan. Ya, di antara dalilnya. Kemudian An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akfirna al-istighfar fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, ya ma'syara nisa, wahai kalangan perempuan. Rasulullah yang dituju adalah kalangan perempuan. Hanya hati-hati kita juga sampaikan. Tampaknya pada muridnya wahai mereka. Ya ma'syara nisa, wahai kalangan perempuan, tasaddaq, banyak-banyaklah kalian bersedekah, wa aksirna istighfar, dan banyak-banyaklah kalian beristighfar. Jadi tidak saya tambah, tidak saya kuranginya, sesuai dengan hadis. Kita bela dulu. Fa inni ra'aytu kunna aktsara ahli an-nar, sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak daripada penghuni neraka. Qalat imra'atun minkunna wa ma lana ya
tiba-tiba disahut atau dijawab oleh seorang perempuan di antara yang mendengar itu, protes lah, lagi biasa. Tak protes, kita pegang. Wa malana ya Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Jadi bagaimana? Ya. Jadi berpertanyakan. Qala tukfirna al-la'nan wa takfurna al-ashir. Kalian banyak merepek kepada suami. Ya, tukfirna al-la'nan. Banyak laknat ini banyak bentak-bentak, banyak. Ini kalau nggak ada berarti tidak masalah, yang ada berarti sama-sama proteksi. Tukfirna laknat, kalian banyak laknat, menyalahkan laki-laki. Wa takfurna al-ashir, dan kalian banyak lupa kebaikan laki-laki. Dua yang agak tinggal tapi pun bergantian. Wa takfurna al-ashir, dan suka melupakan kebaikan-kebaikan laki-laki. Wa ma ra'aitu, kemudian kata Rasulullah, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lidil lubbi minkunna, dan tidaklah aku melihat daripada orang-orang yang kurang daripada akalnya dan kurang daripada agamanya melebihi kalian perempuan. Kan? Kalau dijawab lagi sama perempuan, dia biasa lagi emosi. Cuma Rasulullah ada masalah. Rasulullah tak ngerti. Kalau lagi tanya, kadang-kadang tanya, ada dua gel tanya, tak berangkat je. Kalau maka ada yang bertanya lagi di kalangan perempuan, ya Rasulullah, wa ma nuqsan al-aqli wad din, apa maksud engkau bahwa perempuan itu kurang daripada akal dan agama? Qala, Rasulullah menjawab, amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulain. Adapun maksud kurang akal adalah, jadi mungkin dijelaskan maksud kurang akal. Fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulain. Persaksian dua orang perempuan setingkat dengan persaksian satu orang laki-laki. Fahadha nuqsanul aqli, ini maksud daripada kurang akal. Yang pemukul maksudnya kan kurang porsi akal. Porsi akal sama semua manusia, laki-laki dan perempuan sama. Kapasitas akal sama. Jadi di sini maksudnya bukan kapasitas akal. Bukan berarti akal urina itu lebih unggul atau lebih lemah, porsi sama. Bahkan kadang-kadang penggunaan kapasitasnya sebagian lebih tinggi perempuan. Maka ada perempuan yang menjadi pemimpin. Laki-laki itu sebagian tidak menggunakan kapasitas akal maksimal, jadi menjadi di bawah. Ini bukan kapasitas akal, tapi apa juga? Maksud di sini adalah perempuan di banyak kondisi ketimbang akal lebih menggunakan perasaan. Jadi urina perasaan lebih. Jadi untuk kesaksian, maka harus wadro untuk sebagai tidak orang. Jadi biar seimbang. Kalau tidak perasaan main. Jadi biar seimbang. Contoh misalnya, laki-laki di depan matanya misalnya, tiba-tiba terjadi pembunuhan. Itu mata, nauzubillah ya. Itu mata jadi pertumpahan darah.
laki-laki lebih kuat dalam melihat pemandangan itu. Tapi si perempuan ketika melihat pemandangan ada pertumpahan darah, dia agak berat, karena dia lebih banyak menggunakan perasaan. Langsung aja kerakri aja berhen. Kalau darah juga mampu. Itu maksudnya. Dan banyaklah beberapa konteks tertentu di bagian hukum itu ada psikologinya, ilmu psikologi perempuan dan laki-laki lah. Itu maksud kurang dalam hal akal. Jadi bukan kapasitas akal, tapi ketika berbenturan dengan perasaan. Maka lebih contoh itu dalam hal saksi. Jadi bukan kapasitas akal. Sekali lagi, bukan kapasitas akal. Kapasitas akal sama, tergantung penggunaan. Kapasitas akal sama semua dikasih sama Allah. Cuma tergantung menggunakannya atau mengasahnya. Kalau yang mengasahnya kencang, maka dia yang unggul. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Tapi kalau yang menggunakan atau mengasahnya kurang, maka dia di bawah. Terserah apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan sejarah telah membuktikan itu. Dan maksud daripada kurang akal. Kemudian maksud daripada kurang agama. Maksud kurang agama. Kita berharap siapapun yang berbicara dengan hadis ini harus tuntas. Jangan hanya lihat terjemahannya saja dalam bahasa Indonesia langsung kemudian bagaimana kok masa perempuan kurang akal, kurang agama, tidak bisa, dia harus tuntas. Maka Rasulullah menjelaskan maksud kurang akal itu tadi maksudnya. Jadi dalam hal kekuatan antara perasaan dengan penggunaan akal. Maksud kurang agama apa? Qala amma nuqsanul aqli kurang agama adalah wa usul layali la tusalli wa tuftiru fi ramadan fa hadza nuqsan. Adapun kurang dalam bidang agama maksudnya apa? Wa usul layali la tusalli, bahwa perempuan itu kadang-kadang berhari-hari dia tidak sholat. Demikian juga kadang-kadang di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kan agama yang dulu. Maksudnya adalah bahwa perempuan itu kewajiban agama kepada mereka dikurangi. Tidak sebagaimana kewajiban agama untuk laki-laki. Menyo laki-laki hanya alasan tinggal teman. Jadi dia lebih full penekanan kewajibannya. Dapat minta alasan dari orang tak mau sih. Mau jalan tak mana cara. Tak bisa berdiri, solatnya duduk. Tak bisa duduk, tidur miring kanan. Tak bisa tidur miring kanan, sholat dalam keadaan tidur miring kiri. Tak bisa miring kiri, tidur sholat dalam keadaan tidur terlentang. Tak bisa terlentang kali, disyaratkan dengan mata. Tak bisa dengan mata, kota tubuh sudah terhenti semuanya, disyaratkan dengan hati. Tak bisa disyaratkan dengan hati. Jadi maksud kurang agama di sini bagi perempuan, kalau bagi laki-laki tidak ada alasan untuk mengurangi kewajiban agama, salah satunya kewajiban sholat dia. Tapi menyuruhnya dengan kondisi gepur kewajiban bayangkan. Jadi gepur kewajiban agama. Bukan maksud mereka itu kurang agamanya, bukan agama punya perlu. Makanya penting sekali
sekali pemahaman bahasa yang baik, bahasa Arab, luar bahasa Arab. Jadi kalau orang baca terjemahan saja, dia akan salah paham. Jadi, namun demikian, karena hadis ini dibahas dalam konteks tingkatan keimanan, maka maksudnya di sini maksud Rasulullah adalah karena kewajiban-kewajiban agama sebagian dikurangi pada si perempuan, maka untuk dia mampu menyaingi laki-laki, payah di bidang yang lain untuk keimbangi. Maka di awal tadi disuruh perempuan itu banyak sedekah, banyak sedekah, kemudian banyak istighfar, atau kalau belum bisa meninggalkan merepet 100%, berarti selang sedih, sunnah. Merepet 2 menit, istighfar 1 menit, merepet 2 menit, istighfar 1 menit, limpah seimbang. Jadi kalau ini tidak disiasati, kan tetap beda. Tetap walaupun misalnya perempuan tidak sholat, walaupun memang itu perintah syariat, tidak boleh sholat dalam kondisi misalnya berhalangan, sedangkan orang tetap harus sembahyang. Jadi tetap tingkatan karena orang itu sembahyang dan berusaha tetap pahala gede. Mampu keimbangi dengan kondisi-kondisi kosong hana semayamnya, yaitu dengan banyak-banyak istighfar, berzikir. Maka walaupun dia tidak sholat, tetap harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Jadi baik pri semayam, pri mandung tok. Itu maksudnya. Jadi biar tetap keimanan antara laki-laki dan perempuan itu tetap saling bersaing. Jadi Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis ini di awal tadi, berbanyak istighfar, berbanyak sedekah. Jadi perempuan tidak boleh pelit-pelit, justru harus banyak-banyak sedekah. Dan ini bisa jadi alasan untuk minta tambahan dari suami. Hadis kamu boleh sedekah, besok boleh kamu lebih untuk boleh sedekah. Dan orang agak menyangkut, kenapa kajian belum wakili dalam sedekah? Yang dibina orang yang dia tak yang kenapa belum wakili juga. Kan payah jauh di kurina kedua-duanya untuk sedekah supaya pahala orang yang jadi itu di antara yang bisa kita petik daripada hadis ini. Jadi bahwa tingkatan keimanan itu juga berpengaruh antara laki-laki dan perempuan, maka keduanya harus tetap bersaing, saling menutupi, saling meningkatkan keimanan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian berikutnya akan Abi Sa'id Al-Khudri. Kembali dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata, yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi, wa yudkhilu ahlan nari an-nar. Ketika Allah memasukkan akan ahli surga ke dalam surga yang tidak ada akhirat, ketika Allah sudah memasukkan ahli surga ke dalam surga, yang mana Allah masukkan ahli surga ke dalam surga birahmatihi, dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah masukkan ahli neraka ke dalam ahli neraka. Tapi itu pertama yang ada pertama surga, kamu surga dengan rahmat Allah. Yang harus dimasukkan dalam neraka sudah dimasukkan dalam neraka. Supaya bulu, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin khardal min imanin fa akhrijuhu." Allah berkata kepada malaikat, para malaikat, "Unzuru, wahai para malaikat, lihatlah ke neraka."
Jadi Allah perintahkan kepada sebagian malaikat, berangkatlah ke neraka, lihatlah di sana siapa-siapa yang dalam hati mereka ada sebiji darah, sebiji debu daripada keimanan, fa'akhriju, maka keluarkan mereka daripada neraka. Artinya hadis ini menunjukkan akan ada orang yang beriman yang masuk neraka. Jadi kita tidak boleh merasa aman. Jadi tidak berarti kemudian sudah beriman aman, belum beriman hanya yang dapat neraka. Ada orang beriman masuk neraka. Jadi hanya aman. Oleh karenanya jangan merasa aman, jangan berpilihan, selalu khauf, takut kepada azab Allah. Nah, fayukhrijuna minha humaman qad intahashu, maka berangkatlah mereka mencari ahli neraka yang ada iman dalam. Gimana cara pindah iman? Disebutkan dalam hadis yang lain, cara malaikat geduming ahli neraka yang iman sebiji zarah itu dengan kedipan cahaya. Karena iman itu sekecil apapun, iman itu adalah cahaya seperti pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi tetap percaya, cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hatinya, walaupun kecil. Tapi kecilnya adalah roh yang Allah telah meletakkan dasar cahaya iman. Ada yang cahaya itu semerbak sampai lebih terang daripada cahaya matahari. Tapi ada yang cahaya itu lebih kecil dari itu, ada yang lebih kecil dari itu, ada yang lebih kecil dari itu, sampai sebiji. Jadi tingkatan cahaya ini menunjukkan tingkatan iman. Jadi semakin kita meningkatkan iman, secara otomatis berarti kita semakin meningkatkan cahaya. Saking semerbaknya cahaya iman dalam diri seseorang, sampai cahaya itu nampak terlihat. Padahal cahaya itu nggak nampak, berhijab kita. Tidak ada yang sebab. Tapi lampunya karena ada beberapa orang cahaya iman dalam diri yang terlalu kuat sampai tidak bisa ditutupi. Dari wajah, dari tubuh. Cuma kadang-kadang samping itu samping itu ada cahaya. Satu yang tutup karena cahaya. Tapi ada sebagian hamba Allah. Memang tanpa ada yang bilang, tanpa ada yang mengatakan ke kita, saat kita bertemu dengan mereka ini, kita tidak bisa mungkiri itu cahaya iman yang wajah, tubuh. Ada sebagian hamba Allah yang Allah berikan itu. Itu sesuai dengan kata iman. Walaupun kita tidak mencari cahaya itu, target kita bukan cahaya itu, target kita iman. Apa punya target cahaya? Yang tahu gaduh itu kaca tu. Macam pengajian, gaduh pengajian baik mengajar nama cahaya itu ada. Tapi target kita iman, cuma iman itu cahaya. Jadi Allah katakan kepada malaikat, cari ke neraka siapapun ada sebiji zarah iman dengan cahaya saja. Jadi mereka datang. Bagaimana cara dia melihat sedangkan ahli neraka begitu banyak? Ramai ahli neraka. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang tadi lebih banyak perempuan itu sebenarnya karena memang di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya sesuai persentasenya. Jadi bukan berarti diskriminasi, memang dalam dunianya jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki.
Kalau tidak percaya, kampus saja bisa dapat. Tidak kampus-kampus, duit, usia. Kalau di kelas ramai mahasiswi, kalau ramai mahasiswa. Jadi itu secara jumlah saja tidak ada urusan dengan jawaban. Dan urung-urung ini tu ramai anak mid yang lahir ini makin ke depannya makin pernah saya sampaikan di kampung saya ini. Dari kampung dulu, ini lebih banyak. Pun ini, dua ini, dua ini, lima ini, keenam ini. Itu fikir, pak keenam kebunan, rina, ridara, rina, dip yangna, dip kabidara. Sampai. Dia secara jumlah memang populasi populasi manusia di dunia ini memang lebih banyak jenis kelamin perempuan makin ke depan. Olina, maka menjaga olina, merawat adik ina lainnya, itu pahalanya lebih tinggi daripada laki-laki, walaupun keduanya kewajiban kita, baik anak kita laki maupun anak kita yang perempuan. Jadi ada masalah hadis. Nah, kembali ke maka kemudian malaikat melihat dalam neraka bagaimana cara dia menyelamatkan orang-orang yang ada sebiji zarah iman tadi disebutkan dalam hadis yang lain itu, karena dilihat dari cahaya dan kelipat cahaya. Jadi kira-kira seperti melihat kunang-kunang di malam hari. Walaupun Cina kunang-kunang ada lagi. Kau dah pernah nampak kunang-kunang di malam rohana kan? Kalau manusia saya Musa alam kata ahli ya. Ya pun dia mengopok le tu. Yang malamnya pada buka pintu rumah, cik kada kunang-kunang malam rumah, di rumah. Tak banyak pun kena pakai tu, langkah di malam ni, kadang-kadang lampu lewat, kadang-kadang lampu lain dia yang balik-balik rata, dia ada gaji. Cuman dari alaminya kabuatan. Yang langkah lampu malamnya biasa buatan Allah, melalui kunang-kunang. Jadi orang tempat bidali ya. Selama di pada cari ada tempat. Ada orang dalam masjidnya kampung-kampung oleh benda. Jadi seperti itulah ketika malaikat menyelamatkan orang-orang dalam neraka yang dalam hatinya ada sedikit kedip-kedipan. Ya, fayukhrijuna minha umaman qadim tahsyu. Ketika dikeluarkan itu, semuanya yang dikeluarkan itu telah hapus. Ka'amu lahir kaya baju lumraya. Ka'amu alhamdulillah. Tapi setelah hangus, wa yulqawna fin nahril hayat, kemudian dibawa ke kolam kehidupan Nahrul Hayat. Dia letaknya di pinggir surga. Jadi kabeh Allah dunia yang ni yang iman wujud hayat nama kadang-kadang bertiga berkumano dalam kolam al-hayat. Fayaqutuna kama taqutul habbah ila jalibis sayl, maka langsung tumbuh segar kembali rambut, kulit. Lagi limoh rumput buat bini kerung kan. Limoh mandung cerap. Tapi hadisnya panjang sebenarnya dalam kita disebut menarik. Namun ingin dikatakan di sini bahwa iman itu bertingkat dari tingkat paling tinggi sampai tingkat sebiji zarah. Namun kita minta kepada Allah jangan sampai iman kita itu tersisa sebiji zarah. Yang bahaya ya.
buat sambil bersama dan seperti malam inilah berjamaah bersama-sama saling menguatkan iman dalam berzikir, dalam majlis ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan. Yang baca Ustaz. Ya, Yang termasuk mesej iman nanti perkara kandungan nanti kena lastu birabikum lalu bala kata kandung. ya, Tentang hati yang bawahnya nyo Tuhan. ya. Man itemon tunan Dalam hadis itu hanya dibicarakan takdir secara umum. Tidak disebutkan secara spesifik tentang semua kehidupan, yang ada secara umum. Secara umum tentang rezeki, tentang umur, kemudian tentang jodoh, kemudian syaqi, sa'id, apakah dia akan bahagia atau celaka, secara umum. Tapi bagaimana kondisi iman, naik turunnya tidak disebutkan di situ. Karena persoalan iman ini walaupun secara dasarnya dari Allah, tetapi di situ ada unsur usaha manusia. Karena menyebabkan itu, ya tak fikirkan kabar yang maju modelan juga. Kita kuat lagi kali ini. Ada mudah-mudahan pun aja malam berlaksana di iman kalian yang akan oleh Allah. Amta ahli. Nah, kita berfikir lagi. Secara umum ya, semua sudah diatur oleh Allah, tapi dalam pengaturan Allah, Allah juga memberikan ruang untuk manusia berusaha mendapatkan iman atau berusaha meningkatkan iman. Jadi tidak boleh pasrah dengan lemahnya iman, usaha tetap. Jadi hanya karena kagak kemudian tidak ada usaha untuk meningkatkan iman. Jadi demikian kira-kira. Aku qawli hadza wa astaghfirullah